Kembali bersama kami di Indonesia, pemirsa. Puluhan ibu-ibu di Situbondo menjadi korban penipuan dengan modus arisan bodong. Ya, korbannya geram lantaran pengelola arisan yang melarikan diri kemudian nekat melakukan penjarahan di rumah milik terduga pelaku. Video amatir memperlihatkan sejumlah ibu-ibu menjarah perabotan pengelola arisan di Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Mulai dari kasur, kursi, dan lemari milik terduga pelaku diangkut oleh korban. Para ibu-ibu ini geram hingga nekat menjarah lantaran pengelola arisan kabur melarikan diri. Sebagian dari korban arisan bodong ini pun telah melapor ke Polres Situbondo. Orang-orang nih sekarang banyak korban dari arisan online gitu ya. Yang ternyata belum keluar, yang harusnya keluar bulan ini sampai bulan depan, totalnya punya saya semua 122 juta. Saat ini keberadaannya ada di mana? Ya ini semua orang sekarang nyari tahu. Diperkirakan korban arisan bodong ini mencapai ratusan orang dengan total kerugian mencapai 4 miliar rupiah lebih. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki pekan ketiga bulan Ramadan, Pasar Tanah Abang Jakarta kembali ramai dikunjungi pengunjung. Kebanyakan pengunjung sengaja berburu baju baru lebaran lebih awal agar menghindari berdesakan dengan pengunjung lain. Pasar Tanah Abang Jakarta pada pekan ketiga bulan Ramadan kembali diramaikan oleh pengunjung yang berburu pakaian untuk lebaran atau Idul Fitri 1444 Hijriah. Bahkan pengunjung mulai di Pasar Tanah Abang ini sejak pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Gamis, baju koko, tunik hingga baju setelan kemeja beragam ukuran ini menjadi incaran para pengunjung. Alasan para pengunjung berbelanja pakaian lebaran jauh-jauh hari untuk menghindari ramainya pengunjung yang semakin membludak saat lebaran sudah dekat. Selain terbilang lengkap, Pasar Tanah Abang selalu menjadi favorit masyarakat untuk berbelanja baju lebaran karena harganya cukup murah. Tidak hanya untuk dipakai sendiri, sebagian pengunjung berbelanja di Pasar Tanah Abang juga untuk kemudian hari dijual kembali di daerah tempat tinggalnya. Dan pemirsa, untuk mengetahui langsung keramaian di Pasar Tanah Abang, pemirsa sudah bergabung bersama kami rekan Vidya Ramadhani langsung dari Pasar Tanah Abang. Halo rekan Vidya, seperti apakah suasana di sana? Apakah semakin siang semakin ramai di Pasar Tanah Abang Jakarta ini? Baik Pram dan Anggi, 2 pekan menjelang Hari Raya Idul Fitri, suasana Pasar Raya Tanah Abang Jakarta Pusat saat ini ramai dikunjungi oleh para pengunjung untuk berburu baju untuk Hari Raya Idul Fitri nanti, baju lebaran. Berdasarkan pantauan kami sejauh ini, pengunjung sudah ramai datang sejak pagi sekali, yaitu sejak waktu buka Pasar Tanah Abang hingga siang ini semakin ramai ya, semakin siang semakin ramai pengunjung hingga sedikit berdesak-desakan. Nah, seluruh wilayah Pasar Tanah Abang ini ramai dikunjungi oleh pendatang dan pembeli. Salah satunya di tempat kami berada saat ini, Anggi dan Pram, yaitu Pasar Blok A, yaitu di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat. Nah, alasan sendiri untuk para pembeli datang untuk berbelanja di Pasar Tanah Abang ini yaitu selain karena harganya yang relatif lebih terjangkau dibanding tempat lain, yaitu juga karena desainnya lebih beragam dan lebih unik, menarik dan banyak dicari oleh para pembeli untuk Hari Raya Idul Fitri nanti. Seperti yang bisa dilihat di sini pemirsa, baju gamisnya termasuk unik bukan? Nah, untuk mengetahui alasan dan tren saat ini di antara para pembeli, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu pedagang yang ada di sini. Halo, selamat siang Mbak. Halo. Dengan siapa? Dengan Mbak Anggita. Baik Mbak Anggita, ini saya mau tahu nih tren baju sekarang yang lagi dicari oleh pembeli itu baju-baju seperti apa sih? Baju gamis Kak, seperti ini contohnya kayak yang di patung ini warna ungu. Gitu. Warna ungu ya, baju yang sedikit fashion. Set ikat sih. Set ikat. Iya, jadi kan dia bisa ada di 2 model, bisa diikat bisa enggak. Oh begitu ya. Kalau boleh tahu nih Mbak, jumlah pengunjung di bulan Ramadan ini menjelang Idul Fitri, apakah ada peningkatan dibanding bulan-bulan sebelumnya? Ada, alhamdulillah. Ada peningkatan, kayak lebih rame-rame di bulan ini sih.
Kalau untuk omset sendiri apakah ada peningkatan, Mbak? Omset ada sekitar 50% omset naiknya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Anggi. Nah, seperti itu pemirsa, bagaimana omset yang naik serta peningkatan jumlah pengunjung yang datang itu membuktikan bahwa Pasar Tanah Abang ini semakin ramai didatangi menjelang Hari Raya Idul Fitri. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali kepada studio, Pram dan Anggi. Baik, terima kasih Vidya untuk informasinya. Aduh, bajunya gemes-gemes ya Pram. Selamat bertugas kembali Vidya dan selamat hunting baju lebaran. Mungkin habis siaran hari ini langsung ke Tanah Abang panas-panasan ya, hunting baju lebaran. Ya pemirsa, memenuhi kebutuhan jelang Hari Raya Idul Fitri, permintaan busana muslim terus meningkat. Ya pemirsa, berbagai brand busana muslim gencar menghadirkan produk-produk mereka di online maupun offline untuk menjangkau semua kalangan. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar dunia, membuat industri fashion di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat pada beberapa tahun terakhir. Terlebih di bulan Ramadan pada tahun ini. Salah satu pelopor e-commerce busana muslim kembali membuat inovasi dengan membuka toko pertama di Jakarta di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Dan sekarang kita melihat ini adalah sebuah ide baru, tren baru, adalah sebuah komunal yang dimana store-nya ini tuh gabung sama kafe. Jadi gabung dalam arti hal bisa akses itu yang tadi saya cerita bahwa orang sekarang dia di kafe kadang pengen lihat baju gitu ya, kadang dia pengen melihat fashionable gitu. Nah ini bisa hadir di sini. Pada rangkaian acara juga terdapat pertunjukan fashion show yang menunjukkan koleksi busana muslim terbaru dari berbagai brand lokal Indonesia. Dan sampai sekarang aku melihat benar-benar perkembangannya bagus, luar biasa. Semakin banyak juga desainer-desainer yang mengisi tenan-tenan lah yang bergabung gitu ya di Hijab, baik online maupun offline. Kurasinya juga bagus, luar biasa, jadi nggak ngasal gitu. Jadi sebagai pecinta fashion, kita benar-benar bisa melihat seperti apa tren yang selalu Hijab hadirkan lah. Hijab itu selalu mementingkan kualitas gitu. Jadi memang benar-benar yang memperhatikan itu deh. Jadi kayak kita masukin barang pun kalau ada reject mereka sangat detail banget gitu. Jadi memang buat aku kayak kalau dibilang dia memperhatikan kualitas, iya. Bahkan kita sebagai buyer dia sendiri aja kalau kita ngirim barang tuh mereka sangat detail banget. Pasti akan memberikan yang terbaik buat. Selain berjualan di e-commerce, toko fashion muslim juga menggencarkan strategi offline dengan membuka toko di beberapa daerah yang bertujuan untuk menjangkau pembeli yang ingin berbelanja secara langsung. Selain itu, acara ini juga menjadi wadah bagi para brand dan komunitas agar dapat bersinergi bersama dalam berkarya di bidang fashion muslim. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah mulai mendistribusikan bantuan pangan beras secara serentak di seluruh provinsi. Ya pemirsa, PT Pos Indonesia Persero pun ditunjuk jadi salah satu mitra Perum Bulog dalam pendistribusian. Bulog telah menyiapkan beras bantuan untuk alokasi 3 bulan, yakni periode Maret hingga Mei, yang telah disalurkan sejak Maret 2023. Bantuan akan disalurkan kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat atau KPM dengan basis data dari Kementerian Sosial. Itu yang kita laksanakan. Jadi hari ini sudah seluruh Indonesia, makanya tadi ada 3 transporter itu yang nanti dibagi tugasnya di seluruh Indonesia, sudah dibagi tugasnya. Jadi ada jaminan bahwa mulai hari ini terdistribusi ke seluruh. Jadi sesuai dengan alamat ya, alamat yang tertera yang dari kita dapat dari Kemensos. Ya tadi saya sampaikan tadi, saya singgung. Sementara itu, dari total 21,3 juta KPM, PT Pos Indonesia menerima alokasi 13 juta pendistribusian kepada KPM. Direktur Utama PT Pos Indonesia Persero, Faisal R. Jumadi, menyatakan PT Pos Indonesia siap untuk melakukan pendistribusian. Dengan pengalaman penyaluran berbagai jenis pendistribusian bantuan sosial, serta sistem yang telah terintegrasi, PT Pos Indonesia Persero menjamin pendistribusian tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat distribusi.
mulai dari beras keluar dari gudang Bulog itu ada tracking dan tracing. Jadi truknya di mana, transit di mana, sampai di mana, kita ada geotagging sampai ke penerimanya. Jadi kita sediakan dashboard real time yang bisa dimonitor oleh Bulog dan Badan Pangan Bappenas. Jadi real time, kelihatan per detik berapa jumlah yang sudah disalurkan, berapa yang sedang dalam transportasi dan seterusnya. Adapun pendistribusian bantuan pangan beras yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia Persero dilakukan dalam 3 tahap. Di mana tahap pertama diproyeksikan selesai sebelum Idul Fitri. Kami mau sampaikan bahwa PT Pos sudah sangat memprepare ini, bahkan jauh-jauh hari kami memang sudah melakukan konsolidasi di internal kami untuk preparing ini, sehingga pada saat pemerintah memutuskan program ini harus dijalankan, ini kami bisa lakukan. Dan kemarin juga kami sudah melakukan pendistribusiannya di area Papua. Jadi Jayapura, Fak-Fak, dan Merauke itu sudah jalan dari kemarin. Nah, hari ini terus kami lakukan serentak di seluruh Indonesia, dan mudah-mudahan nanti tanggal 5 bahkan akan dilakukan serentak pendistribusiannya, sehingga harapan kami nanti sebelum Idul Fitri yang tahap 1 ini bisa kita selesaikan. Nah, tentunya karena tugas kami dari Pos Indonesia itu akan mendistribusikan selama 3 tahap. Total bantuan pangan dengan label bantuan pangan beras cadangan pemerintah ini mencapai 640.590 ton. Bantuan disalurkan bertujuan untuk meringankan beban pengeluaran masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Indonesia dipastikan terbebas sanksi berat FIFA usai gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews.